Power limitnya ini sama power by software 138 guys, lebih tinggi loh. Power on wall-nya tapi lebih rendah rupanya. Power on wall-nya itu ada di 273 bro. Beda sama kayak tadi G minor kan, G minor power software 127 tapi power on wall-nya 281. Berarti kalau kita hitung difference-nya, ini kita cespleng aja, bener nggak? Oh, for riddle belum gue masukin orangnya, sorry. Oke, ini berarti jadi 138. Berarti power wall-nya, perbedaan antara power di wall sama sistem idle-nya itu 135 ya. Berarti power yang ditarik itu sebesar 138. Sepertinya udah sesuai, ini ada 138. Untuk difference-nya coba kita lihat ada di 0 ya, karena memang sudah sesuai. Iya, betul. Power on wall dan sistem power usage, dan dihitung dengan power by software, selisihnya itu ada div 2 itu 0. Berarti si T-Rex ini cukup tepat ya guys dalam memberikan nilai-nilai pembacaan sensor-sensor dari kartu grafis Nvidia. Tapi nanti kita lihat lagi ke depannya untuk kartu grafis lainnya bagaimana, karena kemarin gue nggak sempat ngecek ya. Sayangnya gue nggak sempat ngecek untuk GTX 1070 nya. Sekarang kita tes untuk OC. Wow, malah dia naik, ini ada di 140 watt. Oh, karena itu kayaknya harus gue naikin deh. Jangan 138 tapi gue naikin aja jadi 139 di sini. 139, dan di power wall-nya 272,6 masih belum ada perubahan, berarti masih ada di 273 ya. Masih ada di 273. Berarti sekarang ya ininya ada di minus 1. Berarti 273 ya, karena ini nggak berubah ya, benar masih 273 kan, 3 ya. Berarti ada perbedaan 1 watt guys antara di softwarenya, sensornya yang nggak stabil, tapi di listrik di wallnya sebetulnya stabil. Kalau di sini kan kita perhatikan dia naik 140, 141, 139 gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini di bar di breakernya ini masih tetap ada di angka 272. Coba kita refresh sekali lagi. Refresh. Masuk, kita lihat di statistik masih 273 ya. Berarti ya softwarenya, sensornya masih sedikit lah perbedaannya ya guys. Sekarang kita cek untuk OC-nya. Kita cek untuk OC berarti tadi ada di segini ya. Tercek untuk OC-nya apakah ya. Untuk settingan power limit 65 di T-Rex, bacaan awal adalah 102 watt untuk 24,9. Sepertinya nggak akan jauh beda karena tadi kita sudah alami di percobaan sebelumnya ya. Kita tunggu aja satu lagi ini, habis itu kita catat ya. Tapi di wall sekarang ada di 234 guys. Kita catat dulu aja untuk wallnya. Berarti wallnya OC settingannya sama 65. Ini bentar gue pindahin dulu. Oke, pindah kau. Ini ada di 234 bro. 234 apakah sudah bagus ya? Ada di 104 ya, nggak beda sama tadi ada di yang di report oleh G minor. G minor berarti 104 sama. Berarti kalau untuk OC-nya sama, dia reportnya baca sensornya sama, tapi kalau untuk yang defaultnya kayaknya si G minor sedikit entah memang nggak benar bacanya ketika dia default, atau mungkin tadi gua bacanya terlalu cepat ya guys untuk
default power by software-nya itu harusnya gue tunggu sedikit lebih lama lagi tadi. Nah, ini udah 104, power on wall-nya ada di 234, tapi power on wall-nya tadi di 245 loh guys. 45. Coba kita cek apakah sudah stabil 103, 105. Oke lah, berarti kita ambil ya, masih bisa rata-ratanya di 104. Kita lihat ininya perbedaannya. Ya. Nah, di div satunya berarti power on wall dan sistemnya lebih 99 ya. 99 dibanding 110. Sepertinya si T-Rex miner akan mengkonsumsi daya yang lebih kecil guys daripada si G miner. Oh, ini turun lagi dia ke 101. Di ininya di wallnya masih belum berubah ya, di wallnya itu. Ini hati-hati ya guys ya, kalau pakai Bardi ini karena tombol switchnya gede banget nih, kalau pencet langsung mati nanti power kita. Ya masih 233. Oke, berarti ini tetap ya benar di 104. Oke, mungkin sampai percobaan kali ini masih menyebabkan kesimpulan kalau T-Rex miner itu pembacaan sensornya dapat lebih akurat dan konsumsi powernya yang lebih kecil ya guys dibandingkan dengan G miner. Teman-teman perhatikan di sini, kalau misalkan kita ambil OC-nya aja ya, walaupun sama-sama menampilkan power by software 104, tapi power on wall-nya itu untuk si T-Rex miner sendiri lebih kecil guys, yaitu 234 berbanding 245, kan lumayan ya, beda sekitar 10 watt. Oke, kita lanjutkan ke VGA berikutnya guys. Oke guys, ini kita tes ya berapa load untuk si MSI Gaming X GTX 1066GB. Berapa sih penggunaan daya yang dikonsumsi si kartu grafis ini ketika dia idle ataupun sedang melakukan proses mining. Akan kita cek apakah memang benar wattage yang ditampilkan oleh software itu sesuai dengan wattage yang benar-benar dipakai, yang benar-benar ditarik si kartu grafis tersebut pada listrik PLN. Ini kita cek aja, ini detailnya dulu, detail kartunya seperti ini. Ini ya, Nvidia GTX 1066GB. Kemudian mana tadi hardware infonya, kita lihat dulu. Kartu grafisnya mana dia, 1066GB. Nah, ini kondisinya. Sekarang untuk teman-teman dapat perhatikan, di sini saya menggunakan software dari Bardi karena saya menggunakan Bardi Breaker. Sebetulnya ada juga sih wattmeternya yang tertancap ya, tapi berhubung kekurangan kamera, karena itu saya tampilkan saja yang nampak di Bardi. Di sini teman-teman bisa perhatikan power dalam keadaan idle, di mana di sini saya menghandle sebanyak 6 VGA ya teman-teman. Dapat perhatikan di sini menghandle 6 VGA. Itu power yang digunakan adalah 127,2 watt. Itu udah menghandle 6 VGA dalam keadaan semua idle. Sekarang akan kita tes dulu. Di sini saya pergunakan MSI afterburner-nya mana? Lihat di sini. Kita pilih dulu untuk 1060-nya. Nah, ini saya kembalikan dulu ke stok ya guys, biar nanti kita dapat tahu perbandingannya. Paling di sini saya mainkan saja fan-nya biar nggak terlalu panas, karena kalau power limitnya cukup besar 100% itu dapat menghasilkan panas yang lebih besar. Di sini saya core voltage-nya saya matikan aja karena saya nggak mau mengotak-atik core voltage yang akan dikonsum oleh si prosesor, si GPU-nya itu sendiri. Ini gua coba dulu di sini, sekalian gua buat catatan guys. Berarti kita coba di sini menggunakan Phoenix Miner yang 55C. Oh ya, di sini kenapa gua menggunakan kamera? Mohon maaf dulu sebelumnya, karena kalau misalkan gua pergunakan OBS Studio, itu otomatis secara GTX 1066GB ini gua tancapkan sebagai main display pada rig gua ya. Dengan ditancapkannya si VGA itu menjadi main display sendiri, sebetulnya sudah mengurangi hash rate yang akan dihasilkan oleh kartu grafis tersebut. Memang sih kurangnya itu tidak terlalu besar, mungkin sekitar maksimal 1 sampai 1,5 MHz lah. Apalagi kalau misalkan kita bebankan dia dengan OBS Studio, itu bisa lebih mengurangi kemampuan si kartu grafis itu dalam memproduce, dalam mengkalkulasi solusi-solusi yang harus diselesaikan dalam network yang kita terapkan untuk mining.
Nah, ini langsung aja gua contohkan. Di sini sudah gua setting untuk ini masih T-Rex ya. Kita pindah dulu ke Phoenix Minernya yang 55C. Sini udah gua siapkan untuk keadaan default. Keadaan default berapakah wattage yang dikonsumsi oleh Phoenix Miner terhadap kartu grafis Nvidia GTX 1060 yang 6 GB. Kita cek kenapa dia berhenti, apakah gua sudah benar ininya. Harusnya sudah benar ya. GPU nya gue pakai yang keempat, gue ambil dari Nvidia nya saja, dan GPU nya ada posisi keempat. Di sini juga sudah ada. Kalau teman-teman cek 1060 itu ada di posisi keempat. Kenapakah dia berhenti? Coba Ctrl C. Nah, dia baru jalan. Kadang-kadang suka agak ngehang seperti itu guys, kayak ke pause gitu dia. Tekan saja Ctrl C. Kita cek konsumsinya sekarang ada di angka 216 wattnya ya, 216. Di software nanti bisa kelihatan karena ini belum selesai semua. Tunggu sebentar. Dengan semua settingan yang ada di MSI Afterburner-nya itu semua settingannya default. Core clock-nya untuk GPU chipnya itu ada di 1923 MHz dan memory clock-nya ada di 3802 MHz. Untuk di Bardi ini memang tampilannya sedikit mengalami delay guys, karena kita harus terkoneksi dulu ke servernya ya. Namanya juga barang IoT kan, kita harus terkoneksi dulu ke servernya, meminta datanya baru ditampilkan pada perangkat gadget yang kita miliki. Sini MHS-nya yang dihasilkan 16. Untuk teman-teman ketahui, mungkin karena setiap kartu grafis itu kan atau benda-benda elektronik yang kita miliki, terutama mungkin part-part komputer ya, itu kan berlaku silicon rotary ya. Perkiraan gue sih kartu grafis yang gue dapatkan ini kurang bagus guys. Waktu itu udah gue cek-cek MHS nya itu mentok di 18. Namun meskipun demikian terbaca di servernya sih cukup bagus juga ya, karena kita tahu yang jadi duit itu kan di server, bukan berdasarkan dari hash rate yang dilaporkan oleh software mining kita. Nah tadi, oh ya kita catat dulu ya, berarti di sini itu untuk idle-nya tadi sekitar 127 ya guys. Coba kita ulang dulu karena gue tadi kebanyakan ngomong jadi nggak perhatian. Kita cek dulu. Nah, idle-nya kita cek. Nah, ini sudah mulai menurun. Di Bardinya 150. Kalau nggak salah tadi ada di 140 watt ya. 140 watt. Sebentar. Oh, ada di 120 malah, 119,4. Kita tunggu sebentar Bardinya apakah dia akan mengupdate. Oke, ada di 119 watt, berarti anggaplah 120 lah ya. 120 watt sistem idle. Kita save dulu, kemudian kita jalankan dengan settingan default overclock menggunakan Phoenix Miner itu berapa nanti wattage-nya, apakah yang dilaporkan oleh software itu sesuai dengan yang dibaca oleh wall-nya. 16 MHz kayaknya sudah mentok. Kita tunggu lagi sekitar 1 menit, berarti 14.15 nanti kita akan melakukan pencatatan berapa sebetulnya daya yang secara real ditarik oleh si kartu grafis ini. Sini di software terbaca 9291 ya guys. Kita tulis aja di sini software power usage-nya dengan menggunakan Phoenix Miner dengan default clock-nya power limit 100%, core clock dan mem clock-nya 00. Power usage-nya menggunakan 92 watt. Di wall-nya tercatat 219,9 ya, 220 berarti. Sekarang kita cek 120 ditambah 92 itu menghasilkan ya, pas lah ya 220. Coba kalau misalkan teman-teman kurang yakin, kita hitung di sini 120 tadi idle-nya ditambahi 92 adalah hasilnya 212. Berarti kelebihan 8 watt untuk pembacaan software dengan di wall-nya ya guys ya. Ya masih belum naik, di Bardinya masih tetap di 219,9. Oke, sekarang kita akan coba lakukan overclock. Overclock nih, power limitnya saya turunkan dulu di 80, core clocknya saya tambahin di 35, memory clocknya kita taruh di minus 113. Kenapa saya taruh di minus 113? Karena chip yang saya dapatkan di sini adalah Hynix
Seperti kita tahu yang kemarin saya sudah videokan ya, untuk 1660 Super saya kan juga memorinya Hynix ya, dia bekerja di frekuensi minus untuk memori clocknya. 80 apakah dia berubah, langsung berubah? Kalau tidak berubah akan saya matikan dulu di software miningnya ini, karena di sini memori limitnya saya sudah turunkan, harusnya dia 113. Ini kita matiin aja guys. Yes, habis itu ini power limitnya buat di sini 80%, core clocknya 35, memory clocknya minus 113. Oke. Sekarang gue jalanin lagi berapa untuk si Phoenix Miner, berapa wattage yang terbaca, nanti akan kita perhatikan. Awal-awal gini biasanya Phoenix Miner akan melakukan tuning dulu untuk kartu grafisnya, terkecuali kita sudah mendapatkan nilai yang stabil. Kita bisa setup di value dengan nama parameternya adalah GT value nya itu. Ketika kita sudah mendapatkan nilai yang stabil, kita bisa langsung cantumkan saja sebagai input parameter yang nantinya si Phoenix Miner tidak perlu melakukan tuning ulang ya. Ini sepertinya sudah bisa kita cantumkan. Sistem power usage-nya dituliskan oleh Phoenix Miner 98 dan wallnya tercatat di sini sebesar 200 ya. Wattnya di sini yang tercantum adalah sebesar 225 watt. Berarti kalau dikurangin dengan 120 watt, naiknya harusnya ini dulu 120 ditambah 98 sama dengan 218 ya. Tapi terbacanya di software itu 225 watt, yang nggak jauh-jauh banget ya guys, deviasinya hanya sekitar berapa itu 7 watt ya. Untuk kartu grafis Nvidia memang banyak yang bilang juga dalam pelaporan wattsnya itu nggak sebanyak bohong seperti kartu AMD. Tapi apakah benar, nanti kita akan cek lagi dengan sisa kartu grafis AMD yang saya miliki adalah RX 5700. Baiklah guys, berarti sudah 2 VGA yang kita tes tuh, ada GTX 1060 dengan memori size-nya 6GB dan GTX 1070 dengan memori size-nya 8GB yang masing-masing berasal dari brand MSI dan Colorful. Untuk summary-nya pada week pertama ini mengenai bahasan power yang dikonsumsi oleh VGA kita, mungkin secara singkat summary-nya, kalau untuk Nvidia seperti itu tetap ada perbedaan, tapi gua rasa nggak terlalu jauh ya. Kalau misalkan teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk GTX 1060 terdapat perbedaan sekitar 8 watt. Sedangkan untuk 1070-nya memang di sini ada perbedaan sekitar 19 watt pada pembacaan software Digiminer. Tapi sepertinya 19 watt itu karena memang yang angka 127 ini saya mencatatnya terlalu cepat ya, karena itu mungkin nanti tidak segini juga ya, tidak 19 watt juga, karena kalau kita cek di T-Rex minernya cukup akurat sensornya yang dibaca. Karena itu di sini hasilnya adalah -1, di mana itu dihasilkan pembacaan softwarenya itu melebihi 139, sedangkan wattnya yang real powernya untuk di wallnya itu yang terkonsumsi hanya 138 watt. Di sini juga di atas sudah saya tambahkan notes agar teman-teman bisa lebih jelas dalam mengartikannya. Jadi div 1 adalah selisih antara power on wall ketika load mining dengan idle system power on wall. Di div 1 ini akan menggambarkan secara pasti berapa sih konsumsi VGA kita. Kemudian di div 2 adalah selisihnya antara div 1 dengan power by software. Di situ kita bisa melihat koreksi yang ada pada power yang dibaca oleh software dan dibandingkan dengan power on wall. Mungkin untuk week 1 ini pertemuan awal kita mengenai pembahasan konsumsi power pada VGA untuk kegiatan cryptocurrency mining saya cukupkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, pembahasan mengenai VGA yang lain yang saya miliki.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berguna video yang saya buat kali ini. Ciao.